Selamat sore. Selain KPK yang saat ini menggelar konferensi pers, Kementerian SDM saat ini juga melakukan konferensi pers terkait tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini oleh KPK. Langsung saja kita bergabung ke kantor Kementerian SDM yang menggelar konferensi pers. Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Itu keputusan Presiden. Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2013. Presiden Republik Indonesia tertanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Saudara-saudara, keputusan Presiden itu diterbitkan untuk menjamin agar industri migas tetap berjalan normal seperti biasa. Tidak ada kevakuman karena Pak Wijonarko sudah diangkat menjadi Kepala SKK Migas, ditugaskan oleh Bapak Presiden sesuai dengan peraturan yang ada, berwenang untuk menandatangani semua urusan yang berkepentingan dengan SKK Migas. Saudara-saudara, di samping itu perlu saya sampaikan bahwa di SKK Migas itu sistem berjalan seperti biasa. Maksud saya, ada sistem di sana. Di samping Kepala SKK Migas, ada wakil kepala, kemudian ada deputi, ada sekretaris, ada staf ahli, ada kepala divisi dan kepala dinas. Semua sistem saya nyatakan berjalan seperti biasa. Di atas Kepala SKK Migas, untuk urusan-urusan yang strategis, ada komisi pengawas yang diketuai oleh Menteri ESDM, anggotanya, wakilnya, Wamen Keuangan, Ibu Ani Ratnawati, kemudian anggotanya adalah Wamen ESDM dan Kepala BKPM, Pak Khatib Basri. Itulah komisi pengawas yang mengawasi dan mengarahkan hal-hal strategis di SKK Migas. Saudara-saudara, berikutnya kami Kementerian ESDM mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Kami mendukung penuh upaya KPK untuk mengusut tuntas permasalahan hukum tersebut. Saudara-saudara, dengan demikian maka saya mengharapkan publik, masyarakat, terutama industri migas, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, tetap firm
tetap percaya karena kami pemerintah Indonesia komit untuk mendukung seluruh industri migas demi kepentingan nasional Indonesia. Saudara-saudara, mengapa pemberhentiannya ini adalah sementara? Karena nanti kita menunggu proses lebih lanjut dari KPK. Kalau nanti ada perkembangan dari KPK lanjutannya, maka itu juga menjadi pertimbangan kami untuk tindakan lanjutannya. Dalam peraturan yang ada sekarang, bahwa jika bunyinya biar pas, kalau pasal ini nggak boleh salah. Dalam hal kepala berhalangan tetap, jadi maksudnya kepala BPH, kepala SKK Migas berhalangan tetap, wakil kepala menjalankan tugas dan fungsi kepala sampai dengan diangkat pejabat yang definitif. Artinya nanti akan diangkat pejabat yang definitif kalau proses hukumnya Pak Rudi Rubiandini sudah jelas. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi saya sekali lagi terutama kepada seluruh industri migas, saya sampaikan bahwa sudah ada Kepres pengangkatan wakil kepala SKK Migas menjadi kepala SKK Migas, penugasan, sehingga seluruh proses administrasi apapun bisa berjalan terus di SKK Migas. Itu yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara sebagai penjelasan pers pada hari ini, sehingga kita yakin industri migas akan tetap berjalan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ya. Kompas. Saya Edi dari Kompas Cetak. Ini Pak, berarti ini dengan adanya Kepres ini, berarti kegiatan produksi, kemudian eksplorasi dan lifting minyak kita ini sudah bisa dijamin tidak akan terganggu gitu Pak? Ya. Dengan adanya itu. Kemudian untuk selanjutnya ini sebetulnya Pak gini, mengenai kernel oil itu sendiri. Jadi saya pengen tanya ini katanya mereka apakah betul sudah ikut tender beberapa kali Pak itu kernel oil itu? Begini, pertanyaan pertama, apakah dengan ini industri migas akan berjalan normal termasuk produksi, eksplorasi? Ya, definitif ya, tidak usah ragu-ragu. Jadi seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing, maka itu komitmen pemerintah Indonesia. Pertanyaan kedua, saudara menyebut apa? Kernel oil ini. Kernel oil. Terus terang saya tidak tahu. Ya. Apa usahanya kernel oil? Saya tidak tahu. Apa benar ada urusan sama itu? Saya tidak tahu. Jadi kesimpulannya urusan yang itu kita serahkan kepada KPK. Ya, jadi KPK sudah menangani. Silakan saja. Siapa itu perusahaan? Siapa yang bersalah, siapa yang patut kena hukuman, seberapa, silakan. Jadi kami tidak akan menghalang-halangi sedikit pun urusan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Oke, sini ada tadi belakang satu lagi. Ya. Selamat siang Pak, saya Dana dari sindonews.com Pak. Sindonews.
Ya, yang ingin saya tanyakan ada dua hal Pak terkait tadi komisi pengawasan itu Pak. Itu boleh ditegaskan lagi itu berarti mulai aktif per kapan? Terus kemudian boleh dirinci itu bentuk pengawasan yang dilakukan itu meliputi apa aja Pak? Itu aja, kasih. Komisi pengawas itu mulai aktif pada saat SKK Migas berdiri. Tadinya kan BP Migas, bubar BP Migasnya, muncul SK Migas. Saudara masing-masing ingat, saya pernah jadi ketuanya 2 bulan. Ya. Sudah itu dibikin perpres baru, muncullah namanya SKK Migas, dan di situ ada komisi pengawas. Detail dari tugasnya komisi pengawas ada di SK-nya mana? Biar jangan salah kalau SK, bawa nggak? Komisi pengawas bawa. Jadi intinya itu komisi pengawas adalah komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 mempunyai tugas: 1. Memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu, minyak dan gas bumi. Jadi misalnya pada waktu mengajukan anggaran itu, pada saat itu komisi pengawas ikut kemudian melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu, minyak dan gas bumi. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKK Migas. Jadi kalau nanti kami akan mengangkat kepala SKK Migas, maka Menteri ESDM dengan minta pertimbangan komisi pengawas itu mengajukan usulan calon ketua kepala SKK Migas kepada Presiden. Memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKK Migas selain kepala SKK Migas. Jadi kalau misalnya kepala SKK Migas mau memberhentikan deputi begitu, itu harus persetujuan komisi pengawas. Terima kasih. Ya. Tugas komisi pengawas ada evaluasi Pak. Untuk kejadian ini ada evaluasi nggak nanti? Ya tentu. Tadi kami sudah rapat komisi pengawas. Tentu kita akan adakan evaluasi. Ya. Segera. Jadi tadi kami sudah lakukan tadi. Jadi tadi siang saya sudah rapat dengan Wamen SDM, dengan Ibu Ani Retnawati dan Pak Katib Basri. Sudah rapat kita. Jadi melakukan pengawasan, evaluasi, apa ini yang harus kita awasi lebih cermat pelaksanaan SKK Migas. Karena ini kan setiap hari terus bekerja ini. Tidak boleh berhenti semenit pun itu roda organisasi itu. Oke, terakhir. Ya. Oke, saya Freddy Pak. Tadi Bapak bilang Bapak selaku ketua badan pengawas komisi. Ya. Yang pertama pertanyaan saya Pak, kaget nggak Pak pengawas dengan kejadiannya Pak Rudi? Oke, jawab. Iya Pak. Ya. Kaget nggak itu? Apa? Kaget nggak Pak dengan kejadian ditangkapnya Pak Rudi? Saya sangat kaget. Sangat kaget. Tidak menyangka. Kaget, sangat kaget. Ditanya Pak pertanyaan. Ya. Oke. Baik, kalau begitu terakhir sekali nih Mas Jeju putih semangat sekali. Jangan. Terakhir nih. Wartawan dari aktual.co, Vicky. Dari mana? Vicky, wartawan aktual.co. Oke. Ya, jadi begini Pak, soal nanti pergantiannya kan ini sudah diputuskan, tapi sifatnya kan hanya sementara atau hanya menggantikan Pak Rudi yang dinonaktifkan. Kira-kira ini gairah investasi kan ini tidak jelas, artinya dari Pak Wijo pun sifatnya tidak secara definitif. Kira-kira sampai kapan Pak
nanti pemerintah akan menetapkan kepala SKK Migas yang baru dan secara definitif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Begini saudara-saudara, pada waktu BP Migas dibubarkan, kan juga ada lembaga yang namanya Satuan Kerja Sementara. Ya. Waktu itu kan pertanyaan ini juga muncul. Apakah dengan ada kata sementara, apakah terus industrinya itu akan takut atau akan berhenti berinvestasi? Begini saudara-saudara, sepanjang pemerintahnya firm, jadi Menteri SDM-nya firm, Presidennya firm, kami menjamin semua yang dilakukan itu adalah atas nama pemerintah Indonesia, dalam rangka pemerintah Indonesia. Menurut saya mereka yakin, buktinya sejak BP Migas bubar sampai sekarang itu naik investasinya. Jadi mereka percaya kalau pemerintahnya firm, kita serius untuk mengatasi urusan industri migas ini. Makanya begitu pagi ada kasus, saya langsung lapor kepada Presiden. Ya. Tadi saudara banyak sekali yang SMS saya, maaf tidak dijawab karena saya langsung lapor Presiden. Jadi sedang dengan Presiden, saya harus diskusi dengan beliau, ya, dalam situasi yang saya sebetulnya belum begitu tahu ini, apa ini. Ya. Tadi disebut-sebut kernel oil gitu, saya juga rasanya kok di kuping saya belum nggak pernah dengar gitu, ya. Nggak pernah dengar. Kita kan biasanya dengar yang perusahaan nasional, ada Medco, ada Total, ada si Conoco, yang sudah familiar gitu ya. Terus yang dalam negeri ada apa lagi itu selain Medco, ya, ada beberapa lah, ada Supreme Energy, banyak lah yang sudah biasa-biasa didengar. Tapi ini kernel ya, kernel oil saya nggak pernah dengar. Jadi maaf, saya memang tidak tahu, tapi biarkanlah. Jadi begini, biarkanlah urusan itu ranahnya hukum. Biarkan hukum yang bekerja, jangan dicampuri. Saya sangat mendorong supremasi hukum dan kita biarkan hukum bergerak dengan prosesnya sendiri. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Satu lagi. Hah? Berapa? Oh ya, nanti tunggulah. Kita gini, sesuatu keputusan yang strategis untuk menjadi definitif kan kita sempat berpikir sekarang. Tapi yang penting sekali bagi si investor adalah aman kan ini? Oh aman, karena sudah ada kepres. Ya. Itu yang penting itu. Jadi bagi investor itu mau ketuanya si A apa si B, yang penting ini pemerintah firm gitu. Dan saya firm, saya sebagai Menteri SDM saya memback penuh ini. Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Biasanya kan prosesnya agak lama, dari penetapan tersangka sampai vonis itu kan agak lama prosesnya. Ya pemirsa, itulah konferensi pers di kantor Kementerian ESDM yang disampaikan langsung oleh Menteri SDM Jero Wacik, yang hasil sementaranya adalah mengangkat Wakil Kepala SKK Migas menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Rudi Rubiandini yang saat ini sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh KPK. Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui website kami di metrotvnews.com. Headline News berikutnya kami hadirkan kembali 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.